Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JMTV, kembali lagi kita pada podcast kesehatan hari ini. Podcast kita kerjasama dengan IAKMI NTB dan UNICEF, dan akan banyak membahas tentang imunisasi dan bagaimana milenial serta bagaimana mengatasi hoax terhadap imunisasi yang banyak beredar di media sosial. Kita sudah bersama seorang konten kreator dan influencer tentunya. Dia adalah Mbak Sari Wanda. Assalamualaikum Mbak Sari Wanda. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Sari Wanda? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Mbak Sari atau Mbak Wanda? Aja, Oh, Mbak Wanda. Dikenal lebih Mbak Wanda ya? Iya, benar. Ya, oke. Memang lebih enak kita menyebutnya Mbak Wanda daripada Mbak Sari, karena rupanya punya historis mungkin dengan nama Wanda. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Wanda. Jadi saya ingin kemudian menggali, ini kan imunisasi kita ini banyak kemudian terbentur atau kemudian belok pandangan masyarakat karena ada hoax itu. Nah, bagaimana sih kemudian pandangan kaum milenial terhadap imunisasi nih Mbak Wanda, dari interaksi apa yang Mbak Wanda lakukan di media sosial? Kalau saya pribadi nih ya, saya pastinya sangat mendukung ya untuk program imunisasi ini dan menanggapi untuk hoax-hoax yang beredar di masyarakat yang katanya, saya juga masih banyak nggak tahu juga sih ya. Hoax yang seperti apa nih? Ya, kan ada hoax yang vaksin itu berbahaya atau imunisasi itu menyebabkan kematian, dia bilang, atau imunisasi itu menyebabkan hal-hal negatif lah kayak gitu, Mbak Wanda. Kira-kira gimana milenial memandang itu? Padahal kalau kita lihat dari manfaatnya kan sudah jelas ya. Seperti imunisasi polio juga yang sekarang sebenarnya penyakit polio juga sudah sangat jarang atau sudah tidak ada gitu ya. Itu kan salah satu contoh efek besar dari imunisasi itu sendiri. Sebenarnya karena kebanyakan hoax-hoax yang beredar sih ya, karena di masyarakat kita ini suka menelan info mentah-mentah kadang ya. Judulnya apalagi, aja dibaca ya. Iya, sekarang udah era digital, gampang banget hoax-hoax itu bertebaran ya. Jadi kayak mudah banget ditelan mentah-mentah sama audiens gitu. Jadi kayak sebenarnya kita jadinya harus lebih ini sih ya, banyakin info-info akurat, kita lawan lagi tuh. Kalau saya sih nyaraninnya ya lewat media sosial. Kita lawan lagi juga, menyampaikan info-info akurat lewat media sosial, karena menurut saya memang lebih banyak manfaatnya sih daripada istilah mudorotnya ya imunisasi ini. Benar, karena saya nih generasi milenial yang punya anak ya. Saya anak-anak generasi milenial ini rata-rata sudah masuk di usia sekolah, dan itu tuh berasa banget khawatirnya kita sebagai orang tua. Apalagi di sekolah itu juga tempatnya sosialisasi. Misalnya anak-anak satu sakit bisa nularin ke yang lain. Sebenarnya itu yang harus kita pikirkan nih. Padahal imunisasi ini kan sangat bagus ya untuk mencegah, untuk kelangsungan hidup juga yang lebih baik gitu. Jadi ya itu sih saran kalau dari saya ya. Kalau kita lawan lagi nih lewat media sosial, info akurat di media sosial gitu. Kalau sejauh ini di Mbak Wanda sebagai influencer melihatnya di media sosial ini, imunisasi ini masih pada tren positif atau tren negatif nih, Mbak Wanda? Kalau di media sosial ya mungkin 50-50 ya. 50-50 ya. Karena saya
lebih banyak negatifnya sih saya dengar langsung ya dari Iya. masyarakat mungkin ya. Oh, berarti langsung ya, bukan di media sosial yang langsung secara langsung Iya ya. benar. Jadi kayak banyak yang bilang anak saya nggak imunisasi nggak apa-apa kok gitu. Iya. Zaman dulu juga nggak ada imunisasi, it's okay gitu. Iya. Padahal kita juga dalam agama pun kita harus mengikuti perkembangan kan juga, apalagi dalam dunia kesehatan. Sekarang virus juga entah apa macamnya kita nggak tahu kan. Iya. Nah makanya itu kadang yang sangat disayangkan, kadang ya di masyarakat tuh masih berpikir seperti itu. Terus juga apa ya, kebanyakan juga masyarakat ini takut banget akan efek samping dari imunisasi itu. Iya. Ya kan banyak anaknya kadang Iya. demam gitu, Demam, kan nggak ya. mau repot kan. Emang sih ya, saya juga sebagai orang tua ya. Orang tua muda ya. Udah pasti ya worry juga kan kalau anak habis Sekarang umurnya imunisasi. berapa, Mbak Wanda? Saya 30. 30. Wow, Ya. masih muda ini. Masih muda. Terus anaknya berapa sekarang? Anak saya 2. Dua, Nah, ya, yang umur- pertama itu sudah masuk usia sekolah, sudah Usia TK. sekolah. Yang Terus? satu masih 1 tahun setengah. Oh, masih kecil. Udah imunisasi semua ini? Sudah, alhamdulillah saya yang support banget program imunisasi ini. Jadi juga saya tuh kalau misalkan lagi imunisasi anak biasanya udah nge-share aja, sharing aja kalau saya lagi mau pergi imunisasi nih gitu. Itu mungkin salah satu cara saya biar ya istilahnya soft selling lah ya. Saya juga mendukung nih program ini, imunisasi ini biar teman-teman juga Ikut. tergerak. Oh iya, kalau followernya sudah 30 ribuan ya, itu mungkin- luar biasa itu. Masya Allah. Jadi posisinya soft sellingnya ya. Ya, mungkin nggak secara langsung ngajak, ayo kita ikut imunisasi, tapi nggak dengan cara ya udah story tipis gitu. Ya. Anak saya lagi di ini nih gitu, lagi di Imunisasi aman ya. Iya, Iya. gitu. Jadi Luar biasa itu. Jadi memang yang dikhawatirkan adalah efek sampingnya seperti panas. Kira-kira Iya, gimana benar. Mbak Wanda? Padahal ya Nah, kalau mikirin efek sampingnya itu kan cuman sementara banget. Paling panas juga. Anak saya, pengalaman anak pertama saya di imunisasi itu kiri kanan tuh, di imunisasi kiri kanan pahanya, dan itu emang sedikit bengkak. Terus juga tapi efeknya itu nggak sampai yang demam berbahaya gitu. Jadi cuman 37 derajat, cuman anget-anget aja, dan Anget-anget itu ya? cuman sehari. sehari. Daripada kita harus ngadepin anak-anak kita sakit, kan itu lebih repot lagi sampai berhari-hari. Iya. Lebih baik kan kita mencegah ya dengan imunisasi itu. Terus, Jadi untuk ibu-ibu muda, ini Iya, ibu-ibu muda nih, benar. ini penting nih. Lebih baik mencegah dengan imunisasi itu daripada nanti anaknya sakit. Gitu Mbak Wanda iya, ya? kita juga yang repot nanti, lebih khawatir lagi kalau udah kena penyakit kan, daripada ya cuman efek imunisasi cuman sebentar aja gitu. Saya balik Mbak Wanda tadi sebagai influencer, bagaimana kemudian mengajak masyarakat ini supaya mau diimunisasi selain lewat story tadi, gimana kira-kira? Iya itu tadi, kalau saya lebih ke ini ya, media ya, karena Iya, emang iya. senang aja gitu nge-share keseharian gitu. Ya selain itu ya lewat mulut ke mulut, sering juga kasih tahu keluarga apa gitu kan. Ya dari orang-orang terdekat dulu lah gitu. Semoga aja harapan kita masuk ya gitu. Iya. Bisa kesebar juga ke yang lain. Ada nggak kemudian ketika story itu dimunculkan, ada nggak kemudian minimal dia komen di DM atau gimana tentang imunisasi Mbak Wanda? Ya ada juga beberapa, paling mereka itu nanya, Kak di mana kalau vaksin di mana gitu, karena ada juga loh yang nanya gitu. Kalau vaksin biasa di mana? Kalau saya bilang saya biasanya Posyandu aja, di sana juga lengkap, gratis juga kan. Sekarang tuh gampang banget, padahal imunisasi itu gratis, tiap bulan tinggal datang doang gitu kan. Jadi ya itu sih efeknya. Banyak juga sih yang nanya-nanya, pernah imunisasi di sini nggak, di sini nggak. Jadi jawaban saya cuma ya, saya biasanya Posyandu sih.
Ya, jadi memang kalau saya sih meyakini dengan follower yang sampai puluhan ribu atau sampai berapa sekitar Kalau di Instagram masih 29 20 hampir 30.000. Iya. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Saya meyakini kemudian begitu satu story di posting akan kemudian bisa mempengaruhi kaum milenial tentunya, ibu-ibu muda tentunya. Iya, benar. Ya Mbak Wanda. Jadi efektif enggak ketika kemudian menggunakan story itu Mbak Wanda ini? Menurut saya sih efektif ya. Ya walaupun sekarang juga ada yang lebih jangkauannya lebih luas kayak Iya. kita di reels gitu kan. Reels ya. Ya sekarang kan gitu kalau FYP tuh lumayan tuh gitu Iya, jangkauannya iya. luas kan daripada story. Tapi setidaknya info masuk lah gitu. Info kan kadang info itu dari dengar satu nyebar juga kan ke yang lain gitu. Itu sih efektifnya. Ya memang saya melihat posisi influencer untuk imunisasi sangat penting. Kemudian untuk bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui story maupun reels itu. Nah, Iya. Mbak Wanda posisinya kemudian apa peran kalau menurut Mbak Wanda ini sebagai influencer, apa peran yang dapat dilakukan oleh pemuda atau kaum milenial terhadap imunisasi ini? Perannya kalau untuk kaum muda ya mungkin yang belum punya anak maksudnya. Ya bisa dua, satu yang belum punya anak sama yang sudah punya anak. Jadi kalau istilah sekarang apa ya? Apa istilah sekarang ya? Mamah muda. Iya. Nah, Menurut saya ya lebih ini ya, salah satunya untuk mencerna info-info yang beredar juga harus lebih bijak, apalagi di media sosial kan nggak semua info yang di media sosial itu akurat. iya, iya. Jadi emang untuk anak-anak muda juga harus banget lebih selektif ya memilih info-info itu gitu. Juga jangan udah ketakutan duluan nih kayak gitu. Tanya ke dokter Iya, berarti ya. kebanyakan kan kayak gitu kan. Cuman semua informasi itu diambil semuanya dari media sosial. Sedangkan mereka belum tahu pasti yang dari ahlinya kan. Juga untuk ibu-ibu juga ya nggak usah takut lah sama imunisasi, karena lebih baik mencegah ya daripada mengobatin. Kalau anak sakit kan repot. Juga ini imunisasi juga vaksin-vaksin yang diberikan itu juga untuk anak-anak untuk penyakit-penyakit yang memang sangat berbahaya. Kalau bisa dibilang kalau udah kena gitu sulit ya ngobatinnya gitu. Ya kalau kita sayang anak ya kita harus lebih support lah gitu untuk program imunisasi ini. Itu sih. Terakhir Mbak Wanda, ketika kemudian Mbak Wanda sebagai influencer nih, pesan-pesan atau kemudian apa yang pesan kepada masyarakat terkait imunisasi ini? Ya kayaknya udah beberapa tadi udah saya kasih tahu ya. Ya pesan saya itu tadi, ayo kita sama-sama dukung program imunisasi ini. Jadi janganlah kemakan hoax ya, kebanyakan lebih pinter-pinter pilih info juga, lebih banyak cari-cari tahu, apalagi kita nih orang tua sekarang banyak-banyak belajar. Saya juga sejak jadi orang tua sih banyak-banyak cari tahu, malah saya yang belajar gitu kan, gimana kita untuk menjaga tadi tuh anak-anak ya, ini kan penting banget untuk kelangsungan hidup mereka gitu. Jadi pesan saya ya seperti itu, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Berarti mungkin juga perlu memperbanyak literasi Mbak Wanda ya? Interaksi ya, literasi digitalnya, literasi. Ya, benar. Jadi literasi digital ini menjadi penting mungkin Mbak Wanda ya? Iya benar, jadi kita harus banyak-banyak cari tahu deh gitu. Jadi kalau misalkan jadi orang tua itu harus siap juga gitu kan. Kita harus tahu juga anak kita kebutuhannya itu apa. Imunisasi ini salah satu
kebutuhan terpenting sih yang kita kasih untuk anak kita, istilahnya warisan penting lah untuk kelangsungan hidup mereka. Ya, oke. Ini menarik nih pemirsa JMTV, seorang influencer muda, ibu muda yang kemudian sangat konsen pada imunisasi. Mudah-mudahan juga influencer-influencer lain bisa mengikuti jejak dari Mbak Wanda untuk kemudian mendukung program imunisasi. Ini karena ini penting Mbak Wanda ya, untuk kemudian ini, karena memang bukan untuk siapa-siapa. Imunisasi ini kan untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk seluruh masyarakat, karena untuk kekebalan tubuh tentunya. Jadi itu tadi pemirsa JMTV dimanapun berada, pemaparan atau penyampaian dari Mbak Wanda, yaitu Sari Wanda, influencer dan konten kreator yang cukup terkenal dengan berbagai hal yang diupload di IG-nya. Tentu juga bisa di follow Mbak Wanda ya. Iya, boleh. IG-nya apa Mbak Wanda? Sari Wanda. Sari Wanda ya. Nah, jadi silahkan bagi seluruh pemirsa GMTV untuk kemudian memfollow Mbak Sari Wanda di IG-nya. Di sana akan kemudian bagaimana ada konten-konten yang positif, khususnya terkait dengan mungkin imunisasi dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan anak dan sebagainya. Ini lebih kemana kreatornya Mbak Wanda? Iya sih, saya lebih ke keluarga. Oh, keluarga. Cocok jadi sudah. anak, Jadi jadi cocok suami, ya. Jadi posisinya silahkan kemudian di follow untuk kemudian bagaimana bersama-sama belajar tentang bagaimana mendidik anak dan bagaimana menjalin hubungan yang harmonis bersama keluarga. Demikian pemirsa, dan mudah-mudahan imunisasi atau program imunisasi ini memberikan manfaat bagi semua, dan tentunya kita harus memahami bahwa imunisasi ini sangat penting bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kita harus memahami bahwa imunisasi ini sangat penting bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum